Pernahkah kalian membayangkan berada di tengah hutan belantara yang begitu lebat, di mana sinar matahari pun sulit menembus celah pepohonan raksasa? Sebelum menjadi sebuah kota yang ramai seperti sekarang, wilayah Kalimantan Barat adalah hamparan hutan tropis yang sangat liar, rumah bagi ribuan flora dan fauna endemik yang menjadi salah satu kekayaan hayati terbesar di Nusantara. Di sini, Sungai Kapuas dan Sungai Landak mengalir tenang, membelah rimba menjadi satu-satunya urat nadi dan jalur transportasi bagi penduduk lokal yang menggunakan perahu kayu sederhana. Tapi jangan pernah tertipu oleh ketenangannya. Bagi para pendatang di masa itu, sungai-sungai ini adalah pintu masuk menuju wilayah yang penuh potensi sekaligus ancaman mematikan. Mulai dari medan yang sangat sulit hingga serangan binatang buas yang mengintai dari balik semak belukar yang gelap. Disinilah pada tahun 1771, seorang tokoh pemberani dengan visi luar biasa bernama Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri tiba setelah melalui perjalanan panjang yang melelahkan. Beliau bukan sekadar pengembara biasa. Beliau adalah sosok yang membawa misi besar untuk membangun pusat peradaban baru, sebuah tempat yang bisa menghubungkan budaya lokal dengan nafas spiritual yang ia bawa. Namun, ada satu rahasia gelap yang menyambut kedatangannya. Hutan di pertemuan tiga sungai ini bukan sekadar rimba biasa. Wilayah ini memiliki reputasi yang sangat angker, konon dihuni oleh makhluk-makhluk gaib yang tidak menyukai kehadiran manusia. Suara-suara aneh mulai terdengar di tengah malam, jeritan melengking yang menyayat hati, dan kehadiran sosok tak kasat mata yang mulai meneror rombongan sultan. Banyak yang percaya bahwa hutan ini tidak ingin diganggu. Apakah ini awal dari sebuah kejayaan atau justru awal dari bencana mistis yang mengerikan? Rahasia besarnya baru saja dimulai. Ternyata, gangguan mistis itu bukan cuma isapan jempol belaka. Legenda yang mengakar kuat di masyarakat menyebutkan, saat Sultan Syarif Abdurrahman mulai membuka wilayah hutan, mereka harus berhadapan langsung dengan teror dari dimensi lain. Sosok perempuan dengan suara melengking yang menyayat malam, ya, kuntilanak. Makhluk gaib ini seringkali menampakkan diri atau mengeluarkan suara menyeramkan, seolah memberi peringatan keras bahwa manusia tidak diundang di wilayah angker ini. Bayangkan, di tengah kegelapan rimba yang pekat, suara tawa dan tangis itu datang dari segala arah, menciptakan ketakutan luar biasa di kalangan rombongan sultan. Tapi, disinilah mental seorang pemimpin sejati diuji. Sultan Syarif Abdurrahman mengambil keputusan yang sangat ekstrim. Beliau memerintahkan penembakan meriam-meriam besar tepat ke arah sumber suara misterius itu. Bukan sekadar untuk mengusir hantu, dentuman meriam yang memecah kesunyian malam itu adalah bentuk perlawanan dan proklamasi dominasi manusia atas alam liar yang penuh misteri. Suara meriam yang menggema di tengah hutan belantara memberikan efek psikologis yang dahsyat, membangkitkan kembali rasa percaya diri para pengikutnya yang sempat ciut. Dan tahukah kalian,
Titik di mana peluru-peluru meriam itu jatuh dianggap sebagai lokasi yang telah dibersihkan dari gangguan gaib. Di lokasi itulah Sultan memutuskan untuk membangun pusat pemukiman pertamanya. Penembakan meriam ini bukan hanya aksi praktis mencari lahan yang layak, tapi simbol kemenangan manusia dalam mengatasi ketakutan spiritual yang tak kasat mata. Inilah alasan kenapa nama Pontianak yang diambil dari istilah kuntilanak justru menjadi simbol keberanian, tekad baja, dan kemampuan untuk menaklukkan tantangan paling mistis sekalipun. Sebuah nama yang lahir dari teror, tapi diabadikan dengan penuh rasa bangga. Keren banget, kan? Setelah teror gaib berhasil diredam, langkah berikutnya jauh lebih ambisius. Sultan Syarif Abdurrahman tidak hanya ingin membangun tempat tinggal, beliau ingin mendirikan sebuah pusat peradaban yang berakar kuat pada nilai-nilai spiritual dan kekuasaan politik. Bayangkan, di tengah sisa-sisa hutan yang baru saja dibersihkan, mulailah berdiri dua bangunan paling ikonik yang menjadi identitas abadi tanah Borneo, Masjid Jami dan Istana Qadariyah. Banyak orang bertanya-tanya, kenapa harus dibangun berdampingan? Ternyata, ini bukan sekedar soal keindahan tata kota, tapi simbol keseimbangan yang sangat dalam antara urusan duniawi dan spiritual. Masjid Jami, yang kini kita kenal sebagai Masjid Sultan Syarif Abdurrahman, bukan hanya sekedar tempat bersujud. Bangunan megah dengan arsitektur kayu belian ini dirancang sebagai jantung pendidikan Islam, tempat di mana generasi muda mempelajari Al-Quran, fikih, dan ilmu agama, sekaligus menjadi titik temu bagi masyarakat untuk mempererat ikatan sosial. Sementara itu, hanya selemparan batu dari rumah Tuhan, berdirilah Istana Qadariyah yang berwibawa. Bangunan ini bukan cuma istana megah bagi keluarga Sultan, tapi merupakan pusat syaraf pemerintahan Kesultanan Pontianak. Dari balik dinding-dinding kayunya yang kokoh, kebijakan besar diambil, jalur perdagangan internasional diatur, dan hukum keadilan ditegakkan bagi semua kalangan tanpa terkecuali. Lokasinya yang sangat strategis di pertemuan tiga sungai besar bukan sebuah kebetulan. Sultan tahu persis bahwa dengan berada di titik ini, Pontianak akan menjadi magnet bagi para pedagang dari Jawa, Sulawesi, hingga mancanegara seperti Malaysia dan Tiongkok. Kombinasi unik antara masjid dan istana dalam satu kawasan ini menjadi pesan kuat kepada dunia bahwa peradaban baru telah lahir. Sebuah kota yang tidak hanya dibangun dengan keberanian melawan hal mistis, tapi juga dengan doa dan visi strategis yang jauh ke depan. Siapa sangka, dari tempat yang dulu dianggap angker, kini tumbuh menjadi simbol kejayaan yang penuh harmoni, memadukan iman dan ilmu pengetahuan dalam setiap sudut bangunannya. Tapi kejutan Pontianak tidak berhenti pada legenda hantu dan meriam saja. Ada satu fakta mencengangkan yang membuat kota ini sangat unik di mata dunia. Tahukah kalian bahwa Pontianak adalah salah satu dari sedikit tempat di bumi yang dilintasi tepat oleh garis khatulistiwa? Ya, kota ini berdiri megah tepat di titik 0 derajat lintang bumi. Sebuah fenomena alam yang luar biasa terjadi di sini, fenomena kulminasi matahari, di mana pada momen-momen tertentu, bayangan benda-benda akan hilang sepenuhnya karena posisi matahari berada tepat di atas kepala kita. Keajaiban geografis ini bukan hanya sekedar garis imajiner di peta. Ia adalah identitas kuat yang menarik perhatian ilmuwan, wisatawan, hingga penjelajah dari seluruh penjuru bumi untuk datang dan menyaksikan kebesaran alam secara langsung. Namun, di balik fenomena langit itu, ada denyut nadi ekonomi yang mulai meledak hebat. Berkat lokasinya yang sangat strategis di pertemuan tiga sungai besar, Pontianak bertransformasi menjadi magnet perdagangan internasional yang sangat diperhitungkan. Komunitas Tionghoa mulai berdatangan dan menetap, membawa keahlian mereka sebagai pedagang ulung, memperkenalkan sutra, kerajinan logam, hingga teknologi pengolahan hasil hutan yang canggih. Kehadiran mereka tidak hanya memperkuat fondasi ekonomi lokal, tapi juga memberikan warna baru bagi budaya Nusantara, menciptakan harmoni indah antara tradisi Melayu, Dayak, dan Tionghoa yang bertahan hingga hari ini dalam festival-festival megah seperti Cap Gomeh.
Bahkan, ketika ancaman kolonial Belanda mulai membayangi kedaulatan wilayah Kalimantan Barat, Kesultanan Pontianak menunjukkan kecerdikan yang luar biasa. Bukannya menyerah begitu saja, Sultan justru melakukan negosiasi diplomatik yang sangat cermat untuk mempertahankan otonomi politik dan hukum Islam di tanah mereka. Pontianak bukan sekedar pemukiman di pinggir sungai, ia adalah titik temu peradaban dunia, sebuah kota yang berdiri tegak di tengah garis bumi, namun tetap kokoh memegang akar sejarah dan spiritualitasnya sendiri. Kini, wajah Pontianak telah berubah sepenuhnya. Dari sebuah pemukiman kayu di tengah rimba angker yang penuh teror, ia bertransformasi menjadi ibu kota provinsi Kalimantan Barat yang dinamis dan modern. Kota ini telah tumbuh menjadi pusat pemerintahan yang mengelola seluruh nadi pembangunan di wilayah sekitarnya, sekaligus menjadi rumah bagi berbagai institusi pendidikan tinggi yang mencetak generasi baru yang terampil dan berdaya saing. Infrastruktur modern pun terus bersolek. Jembatan-jembatan megah kini membentang menghubungkan daratan yang dipisahkan oleh sungai-sungai raksasa, sementara pelabuhan dan bandaranya menjadi gerbang utama yang menghubungkan Borneo dengan dunia internasional. Namun, di tengah gemerlap kemajuan ini, Pontianak tidak pernah melupakan akar sejarahnya yang dalam. 3 pilar utama, Masjid Jami, Istana Qadariyah, dan Tugu Katulistiwa tetap berdiri kokoh sebagai saksi bisu perjalanan waktu, mengingatkan setiap penghuninya tentang keberanian Sultan dan keajaiban alam yang melahirkannya. Di kota ini, tradisi perayaan Cap Gomeh yang meriah dari komunitas Tionghoa berdampingan harmonis dengan alunan musik zapin Melayu yang lembut, menciptakan sebuah simfoni keberagaman yang luar biasa. Inilah bukti nyata bahwa sebuah tempat yang lahir dari dentuman meriam dan misteri kuntilanak bisa tumbuh menjadi model toleransi bagi seluruh Nusantara. Pontianak mengajarkan kita satu hal penting, bahwa rasa takut bukanlah untuk dihindari, melainkan untuk ditaklukkan dengan tekad dan doa. Jadi, saat kalian berkunjung ke titik nol bumi ini nanti, jangan hanya melihat gedung-gedung tingginya saja. Tutuplah mata sejenak dan dengarkan hembusan angin di atas Sungai Kapuas. Siapa tahu, kalian masih bisa mendengar gema dentuman meriam Sultan yang sedang menjaga kedamaian kota ini. Besok kita bongkar rahasia sejarah apa lagi ya? Follow dan subscribe channel Tanya Selalu, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita hebat lainnya dari seluruh penjuru Nusantara. Sampai jumpa di misteri berikutnya.